Ini kami bertiga dari CKP ada beberapa tugas, di antara tugasnya itu harus wawancara dengan household. Nanti kita minta waktunya untuk menanyakan pertanyaan. Silakan. Selama ini ya Pak, sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak pasti mempunyai banyak kasus ya, kasus-kasus yang dihadapi. Boleh Pak nanti Bapak ceritakan kasus yang Bapak hadapi yang bisa Bapak ambil keputusan. Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanyakan sebuah kasus atau permasalahan, tentu sekolah itu ya pasti ada permasalahan atau ada kasus yang dimana kasus itu kalau dibedah ada dua. Yang pertama bisa bersifat dilema etika, dimana dilema etika itu ada dua pilihan, dimana secara moral pilihan itu ya sama-sama benar meski saling bertentangan. Kemudian juga ada rujukan moral, dimana kalau rujukan moral ini situasi dimana harus ada membuat keputusan ya, dimana untuk antara benar dan salah. Karena mengenai belajarnya harus tahu ininya ya Pak. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih cara Bapak mengambil keputusan pada sebuah kasus di mana kedua kepentingan itu sama-sama benarnya, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana caranya? Ya, tentu kalau yang namanya sebuah permasalahan ya kita mengajunya dulu kepada mungkin regulasi atau peraturan atau undang-undangan, itu kita bisa pakai itu dulu. Kalau misalnya di undang-undangnya atau di peraturannya ada, saya kira bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau misalnya mungkin tidak ada, bisa lewat kita rapatkan dengan dewan guru dan stakeholder yang lain, dan juga ya masukan-masukan dari beberapa bapak dan ibu guru, sehingga keputusan tersebut bisa diambil. Terus kemudian ini Pak, biasanya langkahnya itu seperti apa, mulai atau prosedurnya yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang tadi yang bisa saya lakukan, tentu patokannya adalah memang ya regulasi atau aturan, sehingga bisa diambil keputusan tersebut. Kemudian ternyata regulasi itu tidak ada, itu bisa juga kita meminta bantuan pada boleh dikatakan ya pembantu pimpinan ya. Di situ kan ada wakil kepala sekolah, ada bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Kita minta masukan-masukannya. Kemudian juga bisa juga lewat musyawarah ya, musyawarah dengan bapak ibu guru, dengan stakeholder yang lain, sehingga bisa diambil keputusan tersebut. Pasti sekolah itu pasti bukan saya hal apa saja sih Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi saya kira juga sudah dijelaskan yang patokannya dulu itu memang ya regulasi ya, regulasi, kemudian bisa juga tadi lewat rapat, kemudian kita masukkan ke wakil kepala sekolah yang lain, juga bisa kita lewat sharing atau beberapa diskusi, sehingga dengan tahapan-tahapan tersebut mudah-mudahan pengambilan keputusan terhadap beberapa kasus ini bisa efektif. Kemudian dari hal apa saja yang efektif, adakah hal yang juga dianggap tantangannya dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu kalau yang namanya tantangan itu ada, karena bagaimanapun juga yang namanya sebuah keputusan atau sebuah kebijakan itu
tidak serta-merta semua orang puas ya, pasti ada yang kurang merasa puas. dalam mengambil keputusan itu apakah terjadwal Pak? Apakah dalam mengambil keputusan itu terjadwal atau kita langsung dieksekusi? Kalau saya, karena ini sebuah kasus itu ya tentu tidak terjadwal ya. Jadi ya diselesaikan pada hari itu juga. Memang kalau bisa, kalau misalnya tidak bisa ya tadi beberapa tahapan-tahapannya kami minta saran-saran dari wakil kepala sekolah sesuai dengan beberapa permasalahan, kemudian juga bisa dimusyawarahkan dengan dan ibu guru yang lain juga lewat beberapa diskusi. Jadi intinya tidak ada jadwal yang khusus ya, secara fleksibel. Ini Pak Sanjay, mungkin jika adakah seseorang yang di luar sekolah mungkin Pak ya, ataupun faktor yang selama ini mempermudah Pak. Nah, jadi apakah ini faktor eksternal atau internal yang mempermudah untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Kita melibatkan faktor eksternal itu siapa saja sih, contohnya seperti itu? Kalau faktor eksternal tentu yang namanya sekolah ini punya ya beberapa stakeholder yang lain ya. Satu komite sekolah juga, dan juga sekolahan tentu ada juga pengawas pembina, kemudian juga ada bidang-bidang ya, entah berkaitan dengan bidang pendidikan dasar, kita konsultasi juga ke bidang Siddas, kemudian kalau misalnya menyangkut permasalahan bapak dan ibu guru, kita juga konsultasikan dengan bidang ketenagaan. Itu seperti itu beberapa stakeholder yang bisa dimintai. Kalau misalnya bila perlu juga di sekolah itu kan ada stakeholder yang lain, misalnya ada kepala desa, kemudian kebetulan juga di sini itu dekat dengan kecamatan, juga bisa minta ya diskusi ya atau sharing dengan Pak Camat dan sebagainya. Oke, baik, langsung lumayan mengerti dari sekian pertanyaan tadi sudah dijawab. Namun ini ada terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di lembaga etika, karena Bapak sendiri adalah di sekolah SMP Negeri 1 Tonjong ini sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Ada sebuah kasus dilema etika yang saya alami di sini yang memang betul-betul tadi benar tapi bertentangan. Contoh misalnya ada seorang siswa yang boleh dikatakan ya secara regulasi itu ya tidak bisa naik kelas secara regulasi karena memang nilainya juga rendah. Dari sisi persensi yang tercantum di KPSP itu juga kurang memenuhi syarat dan sebagainya. Tapi di lain pihak juga sekolah itu kan punya kewajiban juga untuk wajib belajar ya. Wajib belajar. Kalau sekarang kan wajib belajar 12 tahun. Nah, kalau misalnya situasi anak tidak dinaikkan, itu yang terjadi biasanya anak kemudian drop out ya, keluar dari sekolah, putus sekolah. Nah ini kan tentu kalau seperti ini terjadi di beberapa sekolah, anak yang tidak naik dan keluar, anak yang tidak naik keluar, ini tentu akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia khususnya di Kabupaten Brebes dalam bidang pendidikan, di mana Kabupaten Brebes ini kan sedang mengejar IPM. Tapi kalau memang anak dinaikkan, itu juga mungkin bisa saja mempengaruhi psikologis peserta didik yang lain. Anak itu yang nilainya rendah, kemudian juga mungkin dia jarang berangkat, kok dinaikkan. Tapi dari dua sisi ini
beberapa hal yang saya pecahkan adalah satu, ketika misalnya alasannya anak itu nilainya rendah, nah, saya bertanya kepada gurunya yang memberikan nilai, apakah memang sudah maksimal untuk mengajar, melakukan proses pembelajaran terhadap peserta didik tersebut, sudah maksimalkah melakukan remedial, karena yang namanya siswa ketika nilainya rendah itu kan mereka punya hak untuk mengulang atau remedial, dan remedial itu kan harus dilalui 2 tahap, baik remedial teaching maupun remedial test, itu sudah dilakukan. Kemudian anak jarang berangkat, sudahkah guru BK-nya melakukan home visit? Kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak masuk, tidak dilakukan home visit, ya akhirnya anak keenakan terus menerus. Kemudian kalau misalnya anaknya, ya boleh dikatakan kemampuannya rendah, kurang ya, mungkin secara IQ juga kurang. Tapi saat ini kan memang sekolah negeri punya kewajiban untuk melakukan pendidikan inklusi terhadap siswanya. Jadi justru anak-anak yang istimewa tersebut jangan divonis untuk tidak naik, tapi bagaimana melibatkan stakeholder yang lain, misalnya yang biasa menangani berkebutuhan khusus, karena siswa negeri, sekarang sekolah negeri itu punya kewajiban untuk inklusi, inklusi. Contohnya misalnya yang paling gampang itu kan ya pelajaran olahraga. Ada anak istimewa, mungkin kakinya cacat. Tentu guru olahraga itu kan tidak bisa menyamakan larinya anak yang tidak normal dengan anak yang normal. Tentu harus ada perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah kami berusaha untuk memecahkan permasalahan dilema etika, harus betul-betul mendalam, karena ya tadi kalau sekian anak dinyatakan tidak naik, kemudian tidak dilakukan ya tidak lanjut yang lebih baik, ternyata langsung aja divonis, tadi efeknya adalah anak itu keluar sekolah, dan kalau keluar sekolah ya itu tadi berarti sekolah ini namanya tidak mensukseskan program pembelajaran atau wajib belajar 12 tahun. Mungkin cukup ya Pak. Ya, Terima kasih waktunya sudah mengganggu waktu Bapak. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang nih Pak. Mohon maaf dari waktunya. Perkenalkan saya Anya Hidayati. Saya calon guru penggerak dari SMP 1. Ini saya ada tugas Pak untuk mewawancarai pemimpin pembelajaran. Oh ya, siap. Ya, di sini berarti kepala sekolah ya Pak. Boleh kenalan Pak? Boleh. Oke. Nanti ini Pak. Nama saya Widi Astono. Widi Astono, kepala sekolah Semraya. Ini nanti saya ada beberapa pertanyaan mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Oh ya. Nah, nanti Bapak jawab dengan saya aja. Oh biasa sakit. Ya, tujuannya ya supaya saya mengetahui ketika Bapak mengambil keputusan itu seperti apa, nanti saya analisis kayak gitu ya Pak ya. Pertanyaan pertama ya Pak, ini berkaitan dengan selama ini bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasi bahwasanya ada sebuah kasus tersebut itu masuk dalam dilema etika atau dalam rujukan moral. Langsung dijawab apa gimana ini? Iya, langsung jawab. Ya, sebelumnya kan ya ini SMK Yudhistira. Oke. Kebetulan saya mulai mengajarkan tahun 2018. Untuk basic saya kan berarti dulu di industri ya. Industri karena saya juga jurusan teknisi. Lalu
pengalaman ini kan banyak kan di dunia industri, cuma dunia pendidikan. Berarti saya masuk 2018 untuk pengangkatan kepala sekolah, berarti untuk rotasi berarti tahun 2021. Berarti 21, 22, 23, berarti sekitar 3 tahunan lah. Gimana untuk sebelum menjawab saya cerita dulu ya untuk di SMA, karena kan setiap SMA kan punya permasalahan berbeda-beda. Kan seperti SMA jadi sebetulnya satu adalah dari kalangan menengah ke bawah. Terus satu lagi yang kedua adalah anak tersebut dalam keluarga itu seperti apa. Ya biasa kan dengan anak yang ditinggal merantau ibunya ataupun ditinggal, intinya broken heart lah. Broken heart itu banyak sekali di sini. Intinya kurang kasih sayang. Terus intinya banyak sekali untuk di SMK aja banyak sekali punya permasalahan-permasalahan yang belum ada. Contohnya beberapa yang selama ini saya ngajar di SMK Yadus Dojo yang ketika tahun 2021 sampai sekarang ini banyak saya mengalami menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Yang terutama adalah mana anak tersebut banyak kasus yang seharusnya kita tangani. Terutama adalah tahu sendiri kan namanya remaja anak sekarang, terus di rumah ini kan di rumah ada kurang perhatian sama orang tua, otomatis kan pelampiasannya di sekolah. Intinya satu adalah pertama anak tersebut kan saya dan di rumah kurang kasih sayang, di sekolah kita tidak perhatikan khusus ya, otomatis moral anak atau mental anak kita kan kita harus ada perlakuan khusus untuk menangani anak-anak. Sebenarnya hakikatnya anak tersebut adalah baik. Ya, kita juga terlahirkan baik, suci ya kan, ya cuma ada prosesnya kan mungkin ada virus-virus yang lain lah ya kan, cuma virus kesehatan tapi kan virus moral sudah banyak. Apalagi dalam keluarga itu sangat penting sekali anak tersebut kan yang terpenting adalah dari kedua orang tua. Satu, kalau di rumah dua orang tuanya tidak support dan sebagainya, masuk ke sekolah otomatis kan di sini terbatas. Sekolah itu kan dari di sini kan pembelajaran dari jam 07.00 sampai 07.30 itu untuk tadarus, karena visi kita adalah akhlak Islami terakhir dalam diri. Nah, kita ada untuk Islamanya kan intinya masa akhlak Islami lulus sekolah nggak bisa ngaji dan sebagainya, otomatis kita ada program seperti itu yang berjalan dari dulu. Nah, dari jam 7.30 sampai jam 1.13.30 untuk pembelajaran. Di sisi sana kan selebihnya di lingkungan, di rumah. Terus kan di sini ada bisa memantau anak-anak beberapa jam saja. Tapi kita sudah menemukan beberapa kasus, kita berkolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan ada guru juga. Jadi motivasi lah untuk penanganan hal yang seperti ini, dilematika seperti ini. Dan kita yang utama adalah melihat keadaan anak terlebih dahulu. Ya, kita akan menyelesaikan masalah kalau satu pihak di sini melihat permasalahan anak tersebut, ya kita nggak bisa. Otomatis kita harus mencari tahu dulu permasalahan seperti apa di lingkungan masyarakat, di rumahnya, atau di sekolahnya. Contohnya kayak anak, mereka nggak pernah berangkat, tapi mereka itu rajin. Ya, contohnya nih ya biar seperti itu, karena ya, anaknya rajin dalam kelas dia intinya stabil lah untuk moral anak, karakter anak itu bagus, tapi mereka kurang jarang berangkat. Kalau sesuai dengan undang-undang di sekolah, kalau kita tanamkan, misalnya untuk BPK biasanya kan alfa sekian, nggak boleh naik dan sebagainya ya kan. Tapi ketika kita terapkan seperti itu, ya, kita salah, menurut saya salah. Kita harus menggali dulu informasi, kita ada home visit, kita setiap ada 1 bulan sekali itu ada home visit, minimal 5 kali tanpa keterangan itu kita harus aktualisasi. Dan dari sekolah itu sudah menyediakan yang namanya berita acara, permasalahan seperti apa dari berita acara itu, ntar untuk pembuatan SPT, jadi guru itu akan berangkat menemui siswa tersebut.
Nah di sana ada informasi dan seperti apa. Ini yang jadi dilema adalah anaknya ini nggak berangkat karena di rumah ini ikut kerja. Ya ikut kerja biasanya namanya dari sini ya Bu, ada yang balik pasir, bawa batu. Ketika saya sampai rumah kan kita yang selama ini jasmani ini anak nggak berangkat nih, ya kan nggak ada tanpa keterangan. Tapi ketika melihat siswa anak tersebut melihatnya membawa batu kali kerja, saya tanyakan buat apa? Ya kalau nggak kayak gini saya nggak ada uang saku. Ini merasa makanya tinggal seperti itu kita mencari solusi yang benar. Contohnya kan kita bekerja sama dengan desa, di situ ada APBD desa yang kan untuk pendidikan, terus kita juga ada TIP, terus dari anggaran pos juga ada. Nah kita sarankan untuk mengantisipasi hal seperti itu ya kita dimusyawarahkan bersama satu keluarga dari pihak terkait desa juga bisa saya ajak bicara, terus dari pihak sekolah terus seperti apa. Endingnya ya sama-sama bantu akhirnya alhamdulillah terkondisi. Ini hal-hal contoh yang anak jarang berangkat tapi siswanya ada lagi ya intinya banyak lah. Intinya banyak. Yang terpenting kita ngambil mungkin identifikasi seperti itu. Intinya jangan langsung menjudgment anak tersebut. Ini harus tahu lah belakangnya. Kalau kita mengikuti pasal yang di sekolah, SOP di sekolah, ya nggak bakal bisa. Nggak ada yang namanya pendidikan di Indonesia itu nggak bakal maju. Kalau gini kan udah kurikulum merdeka, anak tersebut kan harus tahu banyak lah. Ya, jangan sampai anak tersebut gara-gara dengan tindakan sekolah, jadi masa depan anak ini berganti di situ. Makanya kita perbanyak, intinya sekarang perbanyak motivasi, dan intinya permasalahan anak tersebut di rumah itu seperti apa. Ya, intinya ada ikatan antara orang keluarga, ya kan, ada keluarga, masyarakat ya. Dari kasus yang Bapak ceritakan ya, ini mungkin keluarga, ya kan, ada keluarga, masyarakat ya. Dari kasus yang Bapak ceritakan ya, ini mungkin juga terjadi di sekolah-sekolah lain ya Pak ya. Anak tidak mau berangkat sekolah, di rumah ternyata bekerja seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lain dari saya Pak. Bagaimana cara mengambil keputusan pada sebuah kasus tersebut Pak? Yang tadi ya ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya. Anak sekolah yang benar, bantu orang tuanya yang benar. Nah, itu Bapak apa? Untuk Biasanya. Ya untuk kasus seperti ini semua ya sudah pada kasus kita ambil simpel saja ya. Sampai salah satu aja lah untuk wakil. Tapi kan karena anak tersebut hakikatnya itu adalah belajar. Dengan usianya masih segitu, nah dalam undang-undang dunia kerja pun minimal itu kan lagi 18 tahun. Anaknya belum. Kalau namanya anak sekolah mungkin 18 tahun tuh. Ya kan, ya. KTP aja kan kadang belum punya. Perlu pekerjaan anak. Sehingga kita dari pihak sekolah dan pihak orang tua kita harus intinya memotivasi agar dunia kerja itu bahwa ilmu itu yang terpenting karena aset buat kita ke depan adalah kan ilmu ya. Kalau namanya duit berapa juta besok bilang, tapi kalau ilmu itu akan penolong bukan di dunia saja kan di akhirat saja ya Bu ya. Ya intinya kan akan mengangkat derajat manusia itu adalah ilmu. Contohnya kita jalan-jalan kemana kalau nggak ada ilmu contohnya nih nggak bisa baca, di situ ada arah Bumiayu, arah Purwokerto, kita mau ke Bumiayu malah ke bawah. Contohnya itu baca kan ya, lupa seperti itu. Jadinya kalau nggak seperti itu ya intinya dengan anak usia anak itu wajib bagaimanapun caranya itu wajib. Walaupun anak itu nggak mau berangkat ya mungkin ke depan dari pihak sekolah harus ada yang namanya jemput bola pun harus terjadi seperti itu. Oh ini anaknya kerja, ya tolonglah dari pihak sekolah. Mungkin bisa jadi memang benar-benar ajar itu buat makan dan sebagainya. Ya, otomatis kita kasih belajar. Apalagi sekarang kan udah teori dan sebagainya, online dan sebagainya. Tapi seenggaknya kita bujuk anak itu biar berangkat, karena kan kalau nggak berangkat karakternya berkurang. Nggak berusaha disiplinan mengenai waktu dan sebagainya. Ya kita bicara sama keluarga, intinya anak tersebut harus ke sekolah karena itu kan haknya anak
anak bukan untuk bekerja tapi untuk ilmu mencari ilmu. Jadi antara diarahkan masalah kerja gampang, apalagi lulus sekolah kalau dengan ijazah SMP kan bisa namanya ini miskin ekstrim itu bukan karena berarti orangnya kerja, sebenarnya kerja datanya saja ya. Mungkin lulusannya SMP, SD, iya beda. Jadi prosedurnya biasanya kan tadi yang anaknya tidak mau sekolah, berusaha untuk supaya sekolah lagi, biasanya bakalan terjadi seperti apa? Contohnya apa? Jemput bola, apa iming-iming kalau berangkat aja, atau hadiah, apa bagaimana? Intinya kan namanya kita sebagai pendidikan pelayan, kita sebagai pelayan. Namanya pelayan kan harus lebih ekstra, ya. Ekstra dalam melayani masyarakat. Apalagi kita dalam dunia pendidikan ya otomatis melayani sepenuhnya dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak. Otomatis dengan hal seperti itu ya kita banyak terobosan, metode banyak sekali di lapangan. Mungkin kita ada anggaran guru khusus mau PNI ya, terutama kayak wali kelas, para kelas anggaran. Intinya anak tersebut biar enggak putus sekolah itu harus. Nggak masalah lah kita keluaran dana untuk yang penting anak itu buat sekolah, buat masa depan mereka. Satu juga itu kan kewajiban kita sebagai pelayan dalam dunia pendidikan. Terus satu lagi dalam agama pun kita kan disyaratkan harus untuk kebaikan ya. Efektif tidak Pak? Kalau seperti itu? Sebenarnya masalah untuk efek atau tidaknya tergantung dari komitmen dari lembaga. Kalau kita benar serius istiqomah sambil nawakona dalam dunia pendidikan, otomatis tidak ada yang nggak ada serius, pasti serius. Kan tidak ada yang tidak mungkin jadi kalau kita yakin sebenarnya anak kalau kita doain kita sembuh dengan baik, kita sayang otomatis kan mungkin lah. Semoga ini ciptaan Allah, kita kembalikan ke Allah, insya Allah boleh. Ketika sudah mengambil keputusan seperti itu ya Pak, sebagai pemimpin pelajaran, ada nggak sih tantangan? Untuk yang namanya persoalan itu, tantangan itu pasti ada. Kalau bukan tantangan berarti nggak hidup. Tantangan ada, cuma kan seberapapun tantangan, sebesar apapun tantangan, kalau kita hadapi dengan ikhlas, kita yakin ya otomatis pasti kecil. Semakin tantangan besar, itu semakin buat kita ini merasa oh iya, ini harus kita selesaikan. Lebih semangat lagi, harus semangat. Apalagi kan dalam dunia pendidikan, masa kita ke depan adalah anak cerdas, anak pintar, apalagi sekarang sudah masuk 5.0. Kalau anak nggak sekolah, gagal dunia teknologi nggak bisa, otomatis kita kalah bersaing dengan negara lain. Ya jadi itu angkatan baru bisa jadi negara lain, langsung jadi negara lain. Apalagi sekarang ini ke depan semua kan jadi teknologi yang menggunakan berbasis listrik. Maksudnya anak sekolah ini sendiri. Gimana caranya itu sudah kewajiban orang tua. Walaupun orang tua di sekolah berikan orang tua di sekolah di rumah adalah kita harus saling sinkronisasi dengan baik. Oke, terus ini ya Pak, ketika Pak itu menghadapi kasus-kasus biasanya itu langsung diselesaikan pada saat itu atau ada jadwal tertentu. Misalnya saya itu biasa free-nya hari Senin, tapi saya kasus-kasus diselesaikan hari Senin, atau langsung ketika ada kasus langsung selesai pada hari itu. Ya namanya kasus kan kalau didiam-diam terus kan otomatis kan basi Bu. Iya. Segera mungkin kita selesaikan. Segera mungkin. Contohnya kalau kita ya jadi itu angkatan baru bisa jadi negara lain. Langsung menjadi negara lain. Apalagi sekarang ini ke depan semua kan jadi teknologi yang menggunakan berbasis listrik. Maksudnya anak sekolah ini sendiri. Gimana caranya itu sudah kewajiban orang tua. Walaupun orang tua di sekolah berikan orang tua di sekolah di rumah adalah orang tua. Kita harus saling sinkronisasi dengan baik. Oke, terus ini ya Pak, ketika Pak itu menghadapi kasus-kasus biasanya itu langsung diselesaikan pada saat itu atau ada jadwal tertentu. Misalnya saya itu biasa free-nya hari Senin, tapi saya kasus-kasus diselesaikan hari Senin, atau langsung ketika ada kasus langsung selesai pada hari itu.
Ya namanya kasus kan kalau didiam-diam terus kan otomatis kan basi Bu. Iya. Segera mungkin kita selesaikan. Segera mungkin. Contohnya kalau kita wah ada permasalahan. Kalau mau di permasalahan sekarang harus beragam sekarang, ya otomatis kan berarti permasalahan kemarin. Contohnya ini terhambat lah. Oh itu saja nggak diurusin. Ya, kan. Kalau itu belum kelar, akhirnya numpuk. Di mana itu ada permasalahan, sehingga ya bisa mungkin kita selesaikan langsung. Terus ini Pak, dalam pengambilan keputusan ya Pak, biasanya itu ada nggak sih faktor yang mempengaruhi atau membantu Bapak dalam memutuskan sebuah keputusan? Mempengaruhi ya? Iya. Ya. Biasanya membantu atau yang biasa Bapak bisa bercerita sama siapa ketika memutuskan suatu masalah. Permasalahan yang pertama adalah kita kan satu di sini kan divisi ya. Dan namanya instansi kan kita berdirinya instansi akan besar itu kan dari banyak orang dan itu sama-sama kita tidak bisa menyelesaikan dengan sendirinya nggak bisa. Intinya kita harus kompak bersama-sama komitmen ya insya Allah. Namanya juga negara mau merdeka aja kan ada pasalnya itu Pancasila bersatu ya kesatuan. Ada faktor yang dari luar nggak Pak? Misalnya contoh komite. Ya ada komite ada kita selalu harus melibatkan Ya kalau ada masalah ya biar tidak komite humas ya kan. Ya. Ini yang terakhir ya Pak, saya mau tanyakan. Karena Bapak sudah cerita banyak yang saya dapat banyak dari Bapak pembelajaran apa sih yang Bapak dapatkan ini setelah berdiskusi dengan saya yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan itu. Pembelajarannya satu adalah kita jangan sampai lemah ya, jangan sampai lemah dalam mau menjaga pendidikan itu. Harusnya kan semakin canggih semakin kita lebih semangat lagi. Terus lagi jangan adjustment anak tersebut seperti apa lah. Ini harus cari tahu dulu permasalahan seperti apa belakang. Intinya faktor-faktor yang relevan dulu. Jangan adjustment anak ini seperti apa aja. Intinya kita dimusyawarahkan. Semangat. Apalagi intinya kan kita bekerja dengan tim. Satu adalah kompak. Kita kata dulu seperti antara kita lah seperti itu. Kalau kita kompak kan insya Allah terus yakin tidak ada tidak mungkin jadi kalau yakin insya Allah pasti kita bisa selesaikan. Harus yakin ya Pak, harus semangat lalu. Harus semangat lagi. Apalagi bila dunia pendidikan jangan main-main, ya kan? Jangan main-main. Karena kan aset kita adalah generasi anak bangsa. Harus serius ya Pak. Ya, serius. Ya mungkin cukup ya Pak ya. Ini saya Kalau mau tambah lagi nggak masalah, sampai sore nggak masalah. Permasalahan banyak sekali kalau di sini. Ini banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Semoga iya sharing. Semoga ini dari banyak keputusan yang Bapak ambil lebih baik lagi buat sekolah ini ya Pak. Bisa jadi ilmu buat saya. Nanti saya terapkan di sekolah saya juga bisa seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.